Baik Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini di tengah-tengah hujan yang rintik-rintik juga Tuhan hadirkan kepada kami kerinduan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, mengangkat sedikit pujian yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan, dan juga berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan, mereka juga dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, kesibukan mereka, Tuhan juga memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan persekutuan ini mendapat perkenanan-Mu. Kau lihat setiap hati pribadi lepas pribadi kami, agar malam hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia jikalau Tuhan yang memberkati, maka Tuhan sendiri yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terlebih lagi untuk kami boleh dikuatkan iman kami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin persekutuan malam hari ini dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kita yang percaya katakan amin. Kalau semuanya kita akan menaikkan pujian ya. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak kami mau bersorak tinggi karamamu. Haleluya. 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 Soraklah haleluya. Haleluya.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Amin Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan kembali boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dengar-dengaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hati dan setiap kami Tuhan, dan pikiran kami agar dicelikan dengan kepada firman Tuhan. Biarlah terang firman Tuhan pada malam hari ini menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami yang sementara, sehingga kami boleh berjaga-jaga senantiasa selalu dan siap sedia menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan malam hari ini, hingga sampai nanti Tuhan selesainya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang berotoritas atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik, silakan duduk. Kita akan coba kembali belajar kepada firman Tuhan yang terlampir di dalam saya ambil di dalam Matius ya, yang kembali kita series gitu ya, melanjutkan kembali di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-37 sampai 44 gitu ya, sampai ayat yang ke-44. Oke. Matius 24 ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Saya akan baca bagian ganjil, Bapak Ibu bagian genap sampai ayatnya yang ke-44 ya. Matius 24 sampai ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan semua mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, ada dua orang di ladang
tindakan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke, kita sebelumnya melihat bahwa Tuhan Yesus menyampaikan mengenai kedatangannya, ini bicara kedatangan Kristus kedua kali atau akhir zaman gitu ya, melalui sebuah perumpamaan yang sebelumnya saya akan coba petik ya, kita sudah pernah bahas oleh Pendeta Andi pada minggu lalu. Saya coba kutip saja di ayat 24 ayat 32 maksud saya sampai 35, yang dimana kita akan lihat ada kaitannya dengan hari ini perikop yang kita mau bahas. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lalu Tuhan Yesus menyinggung nasihat supaya berjaga-jaga dan mengangkat kembali peristiwa Nuh atau Batrah, ya, Batrah Nuh. Kita tahu pada waktu masanya Nuh itu Tuhan melihat bahwa manusia begitu jahat, hidupnya yang mereka jalani itu hanya semata-mata melakukan kejahatan, dan betapa manusia yang ada di muka bumi itu rusak gitu ya. Begitu rusak, maka pada waktu itu Tuhan akan menghancurkan atau menurunkan air bah supaya ingin melenyapkan bumi ya, untuk memusnahkan mereka, setiap mereka gitu, karena sudah jahat ya. Nah, kenapa bagian ini ketika peristiwa kedatangan Kristus, lalu Tuhan mengangkat kembali peristiwa Nuh gitu ya, peristiwa Nuh. Nah, ini kita akan coba lihat dulu peristiwa Nuh sekilas ya, di dalam Kejadian 6 ya. Kita coba lihat dulu peristiwa Nuh ya. Peristiwa Nuh ini juga menarik ya. Oke, kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8 ya. Kita akan baca bersama-sama saja gitu ya, karena tidak banyak juga. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa pada peristiwa Nuh itu, kita melihat bahwa sepertinya Nuh ini dianggap bodoh atau tanda petik ya, oon gitu ya. Nggak masuk di akal ya. Ngapain bikin perahu atau bahtera, bukan perahu ya, bahtera gitu ya, bersusah payah. Mereka menghina, mengolok-olok. Mungkin di sini kita nggak melihat ada olok-olokan gitu ya, tetapi di bagian lain kalau kita perhatikan, justru kita tahu bahwa Nuh ini bagian daripada nabi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia juga memberitakan Injil tentunya ya, memberitakan Injil. Tahu dari mana? Alkitab mencatat. Kita akan coba lihat lagi ya. Makanya kadang kalau kita belajar, oh iya ternyata firman Tuhan sendiri yang menyampaikan ini. Kita akan coba lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 20 ya, 1 Petrus 3 dan nanti 2 Petrus ya. Kita lihat dulu Petrus. Oke. Ini bagaimana Tuhan juga memperingati gitu ya. Oke, kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3.
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Bayangkan, artinya pada waktu itu Tuhan tunggu sabar sekali. Waktu Tuhan tunggu sampai akhirnya pada waktu Kejadian 6 nanti Bapak Ibu bisa lihat Tuhan sendiri yang menutup pintu dari bahtera itu. Ya, pada waktu itu ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menggelitik gitu ya. Ngomong-ngomong pada waktu itu bahtera, siapa yang tutup pintunya? Kan gede kan, kan besar. Siapa ya yang tutup ya? Apa bikin terus jatoin kayu terus diblok langsung ketutup gitu kan? Tapi ternyata Alkitab mencatat Tuhan yang menutup pintu daripada bahtera. Tapi mungkin ini adalah bahasa gambaran ya. Artinya apa? Keselamatan itu Tuhan yang tentukan. Waktu Tuhan tutup pintunya bahtera, itu tanda waktu Tuhan sudah selesai. Enough. Tidak ada kesempatan lagi. Menyesal pun terlambat. Ya. Ini mengenai kedatangan Kristus. Maka dikatakan pada waktu itu hanya 8 orang. Jadi Nuh dan juga anaknya 3. Anaknya punya menantu, ya kan? Nuh punya menantu. Anaknya 3, menantunya 3. Betul? 6 orang. Nuh sama istrinya. Jadi 7 orang, 8 orang. Betul ya? 8 orang saja, bayangkan. Coba kita lihat lagi di dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus 2 ayat 5, sorry. 2 Petrus 2 ayat 5. Kita coba lihat lagi bagian-bagian penggambaran apa sih yang mau Tuhan sampaikan gitu ya. Dua Petrus 2 ayat 5. Oke, kita akan baca ya. 1, 2, 3. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Kita mengetahui bahwa peristiwa Nuh diangkat oleh Tuhan karena Nuh pemberita Injil, pemberita kebenaran. Ya. Maka pada waktu itu, waktu Nuh bikin bahtera yang dibuat lagi Nuh, itu adalah sebagai tanda. Maka Tuhan bilang kan, ciri-ciri langit, ciri-ciri cuaca kamu bisa tahu, ya kan? Perubahan segala macam kamu bisa tahu. Ini musim apa? Engkau lihat perumpamaan pohon ara gitu ya. Nanti saya akan coba kaitkan dengan perumpamaan pohon ara. Jadi pada waktu itu Tuhan bilang, engkau bisa tahu tanda-tanda cuaca, ini hujan, ini akan datang musim panas atau apa. Engkau tahu tanda-tanda itu, ya kan? Rupa-rupa langit engkau tahu, ya. Sama begitupun mereka waktu zaman Nuh, mereka melihat bahwa mungkin mengabaikan Nuh sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang ngapain sih, mereka nggak peduli, ya kan? Karena yang mereka lihat, ini nggak mungkin air bah akan turun dari mana, akan menenggelamkan air tumpah segitu banyaknya dari mana air itu, gitu kan? Konyol nih si Nuh, ya kan? Bahtera dibikin, itu bikin bahtera nggak seperti sekarang, Bapak Ibu ya. Sekarang dengan ada kecanggihan teknologi, mungkin bikin apa-apa serba cepat, ya kan? Udah ada mesin, udah ada AI, ya kan? Bapak Ibu, saya kaget di media sosial gitu ya. Ada satu informasi dan saya melihat membangun rumah sekarang itu bukan pakai batako semen begini lagi, Bapak Ibu. Udah jadi kayak semacam ada alat 3D bisa bangun rumah. Mesinnya besar, jadi bangun rumah tuh hitungannya tuh simple. Kayak bikin 3D, Bapak Ibu sekarang udah gampang ya. Print 3D, tau gak? 3D, jadi kayak mainan gitu ya. Kayak kita misalnya figur gitu kan, figur-figur Avenger atau apa. Itu kan kayaknya dulu bikin wah gitu kan. Sekarang udah ada 3D-nya. Muka kita dibikin 3D juga bisa, Bapak Ibu. Ada alatnya sekarang. Betapa canggihnya. Tapi pada waktu zaman Nuh, itu bikinnya setengah mati. Ya. Ada gak yang bantuin orang-orang yang di zamannya Nuh? Nggak ada yang bantuin dia. Yang bantuin dia tuh anaknya dia 3. Bayangkan kalau misalnya cuma 3 orang gitu ya, ditambah Nuh yang udah 600 tahun gitu ya. Bayangkan 600 tahun kalau pada waktu itu zaman itu misalnya umur bisa ribuan, katakanlah udah setengah umur. Kalau kita gitu ya, udah setengah tua gitu ya, hampir setengah tua gitu ya, nggak mungkin udah umur 40 tahun kalau kita ya, kan udah capek gitu Bapak Ibu ya. Bayangkan ngebangun,
yang juga nggak sembarangan. Ya, tapi saya nggak bahas mengenai Nuh gitu ya. Nanti saya juga bikin komik ya, bulan depan mungkin sudah bisa selesai, itu mengenai busur Allah. Saya ambil topik Nuh ya. Nanti di situ waktu kita launching, saya akan coba kupas lagi ya. Jadi pada waktu zaman Nuh, maka batra yang besar itu sebagai tanda sebenarnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang orang-orang sejaman Nuh yang hanya makan, minum, mengkawinkan gitu ya, dia hanya melihat tanda-tanda jasmania. Nggak akan ada kemungkinan, tanda petik ya, akan terjadi kebinasaan. Air bah akan diturunkan ya. Mereka nggak peduli dengan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu apa? Iman rohani. Maka pada waktu Nuh menyampaikan si pemberita kebenaran, mungkin jadi sesuatu kekonyolan. Yuk masuk yuk. Tapi yang bisa diyakinkan itu 7 orang keluarganya dia yang bisa diyakinkan. Makanya nggak gampang Bapak Ibu. Tuhan bicara menunggu dengan sabar, tadi kita sudah dengar. Tuhan tunggu dengan sabar sampai pada waktu bahtera. Lagi mau ngomong. Oke, maaf ya terputus ya karena jaringannya. Oke. Nah, pada waktu bahtera itu dibuat itu Tuhan menanti dengan sabar. Karena bahtera itu penggambaran daripada nanti waktunya Tuhan. Waktu bahtera itu selesai, tidak cukup diyakinkan, maka pada waktu itu Nuh disuruh masuk. Waktu Tuhan sudah tutup, udah terlambat. Ya, terlambat, tidak ada waktu lagi. Maka pada waktu zamannya Nuh ini si pemberita kebenaran, enggak gampang Bapak Ibu meyakinkan orang di sejamannya. Maka Tuhan bilang bahwa ini sudah rusak nih, manusia sudah jahat, pikirnya semua jahat. Maka Nuh mencoba untuk menyelamatkan mereka dengan cara membawa mereka masuk ke dalam bahtera, meyakinkan mereka bahwa ini akan terjadi kebinasaan, akan terjadi air bah yang besar, maka engkau harus masuk. Maka berah bahtera itu bicara hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan. Makanya pada waktu itu Nuh dan keluarganya yang masuk, selesai. Nuh tapi berjuang begitu keras. Maka Tuhan angkat lagi mengenai kedatangan anak manusia. Kenapa? Karena engkau tidak tahu waktunya. Rupa langit engkau tahu. Langit dan bumi akan hancur, akan lenyap, tetapi firman-Ku akan tetap, nggak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu Bapak Ibu. Alkitab mengatakan, tadi kita sudah baca. Tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Maka pada waktu zaman Nuh memegang perkataan Tuhan. Tuhan suruh bikin bahtera. Tuhan bilang bahwa dia akan menurunkan air bah. Dia pegang itu, bahwa itu akan terjadi. Dengan iman dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu membuat bahtera. Ini iman Bapak Ibu. Dia pegang perkataan Tuhan. Kan bisa aja nego, aduh Tuhan, nggak mungkin saya bisa bikin bahtera begitu besar. Nggak ada yang bantuin saya. Mungkin semangat pada waktu, wah oke, Tuhan berfirman kepada papa. Ngomong sama anak-anaknya, Semham Yafet gitu ya, bahwa Tuhan akan turunkan air bah gitu kan, bahwa Tuhan akan binasakan. Yuk kita disuruh siapkan, kita disuruh bikin bahtera sekian hasta. Waktu mereka mau coba kerja, Pak nggak mungkin Pak, kita bertiga, papa udah tua, berempat, sekian hasta, gede banget baterainya Pak, nggak mungkin. Bisa Bapak Ibu ya, secara kalau pemikiran lahiriah gitu loh, kalau tanpa iman. Tapi tidak dengan Nuh. Nuh pegang bahwa Tuhan sudah berfirman. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia pegang itu, nggak akan berlalu. Kita janji sama orang, ngomong bisa berlalu Bapak Ibu. Bisa jadi omong kosong perkataan kita, betul?
Tapi tidak dengan Nuh. Dia pegang itu sebagai satu kebenaran karena dia dengan iman. Kalau kita melihat nanti di Ibrani 11, maka dengan iman dia bangun tuh bahtera. Dia karena tahu Tuhan mau ngapain dan perkataan Tuhan nggak akan berlalu. Disinilah kita dipegang bahwa kedatangan anak manusia juga firman Tuhan akan tetap, dia tidak akan berlalu. Maka pada akhir zaman nanti kiamat, ya orang kita bilang kiamat, ini bumi akan berlalu Bapak Ibu. Nggak peduli Bapak Ibu mau apa, percaya nggak percaya misalnya gitu kan, satu kebodohan sama waktu zaman Nuh. Nggak peduli, binasa mereka. Nggak lihat loh, wah mendung misalnya. Ini tenang-tenang aja mereka. Tenang-tenang aja. Makanya Tuhan katakan tidak ada yang tahu. Pada hari di mana Tuhan datang, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu pada waktu zaman Nuh? Hanya Nuh doang. Nuh doang yang tahu. Yang tahu dalam arti Tuhan akan mengadakan penghukuman ini. Nuh yang tahu. Tapi pada waktu harinya Nuh juga nggak tahu. Selesainya kapan kan Nuh nggak tahu. Dia kerjakan saja. Saya yakin Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan tenaga, Tuhan berikan skill. Dan pada waktu genap waktunya Tuhan, masuk Nuh. Ajak semua keluarga, semua kamu terakhir. Nuh yang paling terakhir. Kalau dalam satu adegannya menarik Bapak Ibu ya. Ini film yang nggak ada di Alkitab. Jadi Nuh jalan kayak perlahan-lahan memasuki bahtera. Tahu gak kenapa Nuh berjalan perlahan-lahan? Dia berharap ada orang yang bertobat. Ada orang tetangganya kah, siapanya kah yang mau ikut sebelum dia masuk menginjak, karena dia yang terakhir. Ya, adegan dia balik gitu ya. Dia masih celingak-celinguk Bapak Ibu. Wah, itu saya lihat apa ya? Satu hati yang begitu mulia ya, rindu orang bertobat. Hati yang begitu rindu melihat orang yang mau datang percaya kepada dia, percaya kepada perkataan Tuhan. Dia lihat di belakang masih celingak-celinguk, ngelihat gitu ya. Waduh, ini bagi saya ini satu adegan yang kelihatannya sederhana ya, ngelihat gitu ya, menanti gitu ya. Dia udah jalan pelan, pas lihat ke belakang gitu ya, dia masih ngelihat adakah orang yang percaya. Bayangkan ya, ini kita nih sebagai orang percaya harus kayak begitu Bapak Ibu. Rindu ngelihat orang bertobat. Harus pikir, sabar menanti teman-teman kita. Kadang nih udah dididik teman-teman kita. Kita sudah sering ajakin, yuk ke gereja, yuk belajar firman. Aduh, kita kadang sering lihat dulu diabaikan Bapak Ibu. Nggak gampang. Tapi dengan sabar. Saya juga demikian Bapak Ibu. Kadang pikir kita kaum awam. Susah sekali Bapak Ibu. Kita udah berkeluarga, apalagi ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ngurusin kerjaan. Yang Sabtu juga harus bekerja. Bener gak? Kita harus Sabtunya juga istirahat lain sebagainya. Susah sekali, tapi saya sangat dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan mengenai kisah Nuh ya. Nuh aja sabar Bapak Ibu. Sampai Tuhan yang bilang, Tuhan sabar menunggu pada waktu zaman Nuh. Tuhan aja sabar. Tapi kesabaran Tuhan ketika diabaikan, maka pada waktu itu kebinasaan terjadi. Mereka semua tidak ada yang selamat, binasa. Teriak kepada Nuh, Nuh bukain pun tidak bisa, karena kalau Tuhan yang sudah tutup, satu pun tidak ada yang bisa buka Bapak Ibu. Bayangkan nih. Bayangkan. Maka keselamatan itu dari Allah. Tuhan kalau yang sudah pegang gitu kan, nggak ada yang bisa lepasin. Nggak ada yang bisa lepaskan. Nuh ngerayu Tuhan, tuh ada Tuhan yang kucuk-kucuk naik sampan gitu kan. Yuk tarik. No, Tuhan bilang enggak. Jangan pikir karena kita intervensi manusia Tuhan, anak orang itu jadi selamat gara-gara kita. Hati-hati, enggak gitu konsepnya. Di dalam bahtera itulah Tuhan mau menunjukkan, ini loh orang yang di dalam Tuhan, seperti kedatangan Kristus. Waktu zaman Nuh, maka Kristus mengangkat kembali kisah Nuh, mengingatkan kita. Jangan pikir, wah ini udah belum waktunya. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Bagi Tuhan, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi dengan rohani bisa melihat tanda-tanda secara iman. Ini yang penting Bapak Ibu. Anda dan saya juga kalau kerohanian kita tidak memiliki kepekaan untuk bisa melihat tanda-tanda zaman ini gitu ya. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri.
Sekarang saya lihat bahwa kita banyak zombie ya. Zombie Bapak Ibu. Zombie otomatis tuh melek gadget. Entah buka apa, medsos, TikTok atau apalah. Ya. Kayaknya kita udah didikte hidup kita. Bayangkan. Kita udah kayak robot sebenarnya jadinya. Manusia loh. Ya. Kita udah mungkin kita jadi kayak robot jadi orang, orang jadi robot. Udah kebalik sekarang. Ya. Nggak percaya Bapak Ibu ya? AI lebih pintar dari manusia. Kecerdasan buatan, ya kan? Bayangkan Bapak Ibu. Kita udah terbalik gitu loh. Tapi kalau kita tidak sadar dengan mata iman kita, maka kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, kita akan sama binasa. Kita nggak percaya, itu kolot aja gitu ya. Kolot itu terlalu ini, terlalu itu misalnya gitu ya. Wah nggak gaul gitu kan, terlalu kaku misalnya. Ada beberapa hal secara prinsip nggak boleh Bapak Ibu. Ada beberapa hal secara budaya kita bisa tolerir gitu kan. Ada beberapa hal yang juga secara prinsipal nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kawin mengkawinkan pada waktu masa itu nggak peduli. Makan dan minum bicara kedagingan dan ke hawa nafsunya. Makan, minum, kawin mengkawinkan kedagingan dan hawa nafsu. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita juga. Hidup egois kita gitu kan. Ini banyak seringkali yang akhirnya kita tidak bisa menjadi seperti pohon ara yang Tuhan ingin pertumbuhan itu. Makanya kenapa Tuhan pakai pohon ara? Nah sekarang saya kaitkan pohon ara. Pohon ara itu seringkali dipakai oleh Tuhan di dalam perumpamaan-perumpamaan. Iya kan? Coba kita lihat ya sedikit ya. Tengok di dalam masih Matius, tapi Matius 20 sebentar saya lihat 22 nggak salah ya. Oke, Matius 22. 20 sebentar Bapak Ibu. Nah, Matius 21, sorry ya. Matius 21 ayatnya yang ke-18 ya, ayat ke-18 sampai 19. Kita baca sedikit saja ya bagian ini ya. Matius 21 18 sampai 19. 1 2 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, jadi banyak peristiwa yang Tuhan kaitkan dengan pakai kata perumpamaan pohon ara. Ya, nanti di dalam Lukas juga ada pohon ara yang ditanam di kebun anggur, ya kan? Banyak gitu ya. Kita lihat bahwa bagaimana Zakeus pada waktu itu dia ingin melihat Yesus, dia karena pendek dia naik ke atas pohon, betul ya? Dan pohon itu dia bilang, Tuhan Yesus bilang, hari ini aku mau nginep di tempat kamu malam hari ini, bener gak? Itu sebagai pertandaan pertobatan. Zakeus itu seperti pohon, buah pohon ara Bapak Ibu. Itu gambaran tuh, bahasa-bahasa gambar kita bisa lihat tuh. Kalau kita nggak belajar meneliti seperti ini, mungkin kita nggak tahu kenapa Zakeus naik ke pohon itu. Itu tanda Bapak Ibu, pohon ada buahnya. Ya, pohon kering gitu ya, ada buahnya. Sebentar Bapak Ibu ya, pohon kering ada buahnya. Ya, di zaman bangsa Israel susah cari buahnya, mana buahnya pertobatan. Lalu kucuk-kucuk Zakeus di atas pohon, Tuhan itu lihat itu buahnya tuh. Ya, Tuhan seringkali menginginkan hidup kita juga berbuah. Tuhan lagi lapar di tengah jalan yang tadi barusan kita baca, lalu dia cari pohon. Ini hijau-hijau ya, nggak ada pohon, nggak ada buahnya gitu ya. Misalnya dia cari pohon, ini rindang sekali pohon ara gitu ya. Pas dia korek-korek, kok nggak ada buahnya ya? Ini bicara pohon yang ada dedaunan, sama seperti orang-orang fasik yang penuh dengan kemunafikan. Orang yang sepertinya berbaju putih gitu ya, berbaju keagamaan, sepertinya dia sembahyang tanda petik gitu ya, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan segala sesuatunya sesuai Taurat Tuhan. Tapi kebusukan yang ada, itu Tuhan nggak suka. Maka Tuhan kutuk pada waktu itu pohon ara tersebut kering.
Nah, Tuhan seringkali juga bagian pohon ara ini gambaran hidup kita yang sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah menghasilkan buah atau tidak. Tuhan minta ini, kedatangan Tuhan nanti Tuhan minta loh. Tuhan minta. Kita masih ingat bagaimana perumpamaan mengenai talenta yang dikasih 5, Tuhan minta. Bagaimana perumpamaan mengenai dinar, masing-masing dikasih 1 dinar, Tuhan minta pertanggungjawabannya. Sama di dalam kehidupan kita, kita juga nggak berhenti di dalam diri kita sebagai orang Kristen saja. Makanya pada waktu kedatangan Tuhan sebagai peringatan bagi kita, supaya kita benar-benar sungguh menjalankan kekristenan kita di hadapan Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang Kristen. Yang penting kalau di Kristen sudah diselamatkan. Siapa bilang kekristenan bukan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita? Bukan itu. Tapi hidup Anda dan saya yang mengkonfirmasi Kristus ada dalam saya, itu yang diselamatkan. Ya, bukan bicara baptisan gitu dan sebagainya. Memang kita harus dibaptis gitu ya. Tapi dalam kehidupan kita, kadang kita nggak bisa menghasilkan buah yang sebagaimana Tuhan inginkan. Ini celaka. Ini celaka juga Bapak Ibu. Maka kita dikasih satu peringatan mengenai pohon ara. Dan yang menarik adalah pada waktu bicara kedatangan Kristus lalu pohon ara, terus dia bilang musim panas akan tiba, betul ya? Engkau melihat terang daripada firman itu, pada waktu kita menjadi orang percaya, maka pada waktu terang datang, maka kita sangat bersuka Bapak Ibu, benar ya? Kita sebagai orang percaya nih, kita sudah menanti-nantikan Kristus, terus harinya Kristus datang, kita senang nggak? Harusnya senang ya? Harusnya senang. Ini yang harus kita coba nanti-nantikan. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga di sini bukan senantiasa selalu berjaga-jaga gitu ya, hanya jaga-jaga doang, tidak ya. Tapi nanti ada siap sedia. Nanti kita itu di bagian akhir. Nah, di bagian lain adalah ketika Tuhan sudah nyampaikan mengenai hal Nuh gitu ya, mengangkat cerita Nuh, di bagian kedua di dalam paragraf tersebut juga ayat 37 sampai 42 di paragraf itu ada bagian kedua, yaitu saya akan kutip pada ayat 40. Itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jikalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, ini bicara pengangkatan gitu ya Bapak Ibu, yang bisa mati sendiri, bisa ini sendiri. Saya harus lupain Nunatirum kayaknya. Oke, sudah online lagi. Nah, pada waktu berikutnya adalah bagian di mana pengangkatan. Yang satu akan diangkat, yang satu akan ditinggalkan. Ya, satu akan ditinggalkan. Nah, di sini kita juga melihat bahwa pada waktu itu Tuhan datang membawa pemisah, Bapak Ibu. Jadi tidak semua orang diselamatkan. Ya, ini Alkitab yang sampaikan, bukan saya. Tuhan mau gak semua diselamatkan? Rindu. Tetapi bagaimanapun manusia yang sudah berdosa ini selalu menolak anugerah Tuhan, ya, selalu menolak yang namanya keselamatan dari Tuhan, nggak mau percaya, ya sudah, akhirnya juga Tuhan akan hempaskan. Jadi nggak main-main Bapak Ibu. Jadi pada waktu Tuhan memberikan kesempatan, lalu engkau melakukan tanda petik ya kekerasan hatimu, seperti yang kau hebat gitu ya, kau akan binasa pada waktunya Tuhan. Ya, pada waktu pemisahan itu sudah pada waktu kita menjadi orang percaya, itu juga menjadi pemisah Bapak Ibu. Kita coba lihat di dalam Lukas gitu ya. Kita akan coba lihat dalam Lukas. Lukas 12. Ya, Lukas 12 ayat pertama sampai 51. Ayat pertama, ayat 49, sorry. Ayat 49 sampai 51. Oke, 3 ayat kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung.
kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Waduh, ini Tuhan sudah peringatkan ya, bahwa pada waktu Tuhan, kenapa dibilang pertentangan? Karena pada waktu Anda dan saya menjadi orang percaya, mungkin di dalam keluarga kita ada yang musuhin kita, Bapak Ibu. Kita jadi musuh bagi mereka, ya. Seringkali banyak kesaksian ya. Begitu mereka menjadi orang percaya, mereka mendapat satu terisolir gitu ya, merasa dimusuhin gitu ya. Kita pernah sering dengar mungkin ya rekan-rekan kita. Nah, ini terjadi bahwa emang pada waktu kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi satu kelompok yang dunia benci. Maka Tuhan bilang kata membawa pertentangan. Tuhan membawa pemisah, memisahkan antara orang percaya dan tidak percaya. Jadi pada waktu kita nanti, orang yang diangkat Tuhan atau orang yang ditinggalkan Tuhan, ini PR buat setiap kita. Maka Tuhan bilang, berjaga-jagalah. Yang celakanya adalah kita berasa kita akan diangkat Tuhan. Ini yang celaka sebenarnya. Ya. Kalau kita berasa kita diangkat Tuhan, lalu pengangkatan, dan celakanya adalah kita berasa kita yang diangkat nantinya. Maka pada waktu kita berasa kita diangkat, kita dengan PD-nya gitu ya, dan kita hidup jadi istilahnya nggak menyadari bahwa kita nih yang ditolak Tuhan gitu loh. Kenapa kita bisa ditolak Tuhan gitu ya? Pada waktu itu Tuhan bilang banyak sekali orang yang datang bilang demi namamu semua. Tapi Tuhan bilang aku tidak kenal. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang? PR bagi kita, sudahkah kita benar-benar hidup di dalam kekristenan kita, memberikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita laksanakan? Sudahkah kita memberi buahnya? Sudahkah kita berbuah bagi Tuhan? Apakah kita didapati ketika ini Tuhan Yesus sedang berjalan, lalu menemukan kita sebagai pohon ara, lalu Tuhan cari ini ada buahnya? Pertanyaannya, Tuhan bisa nikmatin nggak hidup saya bagi kemuliaan Tuhan? Kalau Tuhan nggak bisa nikmatin hidup kita, ya artinya kita nggak berbuah dalam Tuhan. Jangan-jangan kita, yang Tuhan bilang nanti kering nanti pohon ara, ya kan, dikutuk sama Tuhan, kering. Ini yang PR buat kita. Nggak gampang Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang saya pikir Tuhan mengkaitkan beberapa perumpamaan dengan pengangkatan, dengan seluruh kisah Nuh gitu ya. Ini sangat membuat kita berpikir ulang. Kita ada di posisi mana? Maka kita benar-benar di posisi yang benar-benar siap berjaga-jaga selalu, peka terhadap kerinduan-kerinduan kita di hadapan Tuhan. Salah satu bukti kita benar-benar paling tidak gitu ya, tanda kita ini cinta Tuhan, kita ini benar-benar menjadi pengikut, tidak suka akan kebenaran firman Tuhan, itu repot sekali. Sebentar Bapak Ibu, alamat IP-nya sering kali mental. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tidak sering dengar-dengaran firman Tuhan, ini kita pikir kita cinta Tuhan sih, bagi saya omong kosong. Kita bilang cinta Tuhan tapi nggak cinta firman Tuhan, kita nggak mau belajar firman Tuhan, bagi saya omong kosong. Ya, percuma. Ya. Jadi mengapa kaum awam itu harus mau belajar firman Tuhan? Karena itulah kita. Berjaga-jagalah selalu dan juga senantiasa siap sedia. Nah, nanti minggu depan kata siap sedia ini rangkaian dengan bagian yang berikutnya. Ya, mungkin minggu depan akan dibahas oleh pendeta Andi gitu ya. Makanya rangkaian ini semua yang harus kita pahami bahwa bukan cukup berjaga-jaga saja, tapi siap sedia. Artinya pada waktu bicara siap sedia, ini bicara kita bergegas untuk memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kalau orang bilang tuh bukan standby doang gitu kan, wah tentara standby doang, enggak. Saat lain juga siap perang gitu loh.
Pada waktu dipanggil gitu kan, bukan karena begadang doang. Wah, kita standby Pak gitu kan, santai-santai ya kan. Ini perang nih, tapi nggak siap sedia. Kita sebagai seorang prajurit, saya ambil gambar Spartatnya hari ini ya. Saya terinspirasi juga. Bukan cuma standby doang, begadang gitu kan. Enggak. Orang-orang yang pasukan yang siap tempur gitu loh. Dipanggil siap tempur. Enggak cuma karena begadang aja nih, kayak sapam menjagain warung gitu kan, atau apa gitu kan. Siap sedia mau beli apa? Ngucek-ngucek mata gitu ya. Belum siap ngelayanin orang, belum. Ya. Tapi kita dituntut oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita dituntut sampai sejauh itu Bapak Ibu. Bukan hanya berjaga-jaga, tapi siap sedia. Biarlah kita bukan jadi orang yang melek firman Tuhan saja, tetapi yang siap sedia menjalankan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah anugerah Tuhan terus limpah atas kami. Kami yang dengan segala kesederhanaan kami boleh dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Hamba berdoa, mohon kuasa daripada Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, hamba serahkan setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan memberi yang terbaik. Saya undang Dennis kembali untuk kita angkat satu pujian. Sebelumnya nanti saya minta Ibu Betseba berdoa untuk firman Tuhan nih. Firman Tuhan, persembahan, sorry. Oke, nanti kita berdoa dulu aja, nanti baru pujian. Kita doa dulu untuk doa firman Tuhan. Untuk persembahan ya, kolektor. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesudahan malam hari ini. Dari setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari, kami bersyukur kuasa-Mu tak berkesudahan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak akan berlalu. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi perkataan Tuhan bersifat kekal. Biarlah ini menjadi pegangan bagi kehidupan kami yang sementara ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk menghasilkan buah-buah yang sebagaimana Tuhan inginkan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan, sehingga dalam kekristenan kami sungguh memuliakan Tuhan. Kelak nanti pada waktu harinya Tuhan datang, kami boleh menyambut dengan antusias dan kami siap sedia melayani Raja di atas segala raja.